Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Setelah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, mungkin tadi Anda menyimak dalam teks yang ada di belakang bacaan kedua, itu adalah bacaan yang versi panjang. Dan dalam teks itu yang diambil dalam teks di LCD itu bacaan kedua yang edisi singkatnya. Padahal sama saja sebetulnya, hanya mungkin Anda harus bertahan lebih lama. Ibu, Bapak, saudara terkasih, pada bacaan pertama kita melihat di sana manusia pertama jatuh. Saya mau tanya dulu tadi, menyimak atau tidak tadi, atau membaca di teks atau tidak. Yang menggoda Adam Hawa siapa? Ular. Jadi bukan setan ya. Teksnya mengatakan gimana? Ular atau setan? Ular kan? Tapi dikatakan di sana ular adalah binatang yang paling cerdik. Justru anehnya Tuhan menciptakan kecerdikan dalam diri binatang, bukan dalam diri manusia. Kenapa? Karena ular itu diciptakan oleh Allah, lalu dibiarkan untuk mencari hidupnya, mencari makan sendiri. Tetapi manusia, dia dijaga oleh Tuhan sebetulnya. Disediakan Eden, Taman Firdaus. Ini adalah taman yang dikhususkan, diciptakan untuk manusia. Berarti keadaan sebelum dia jatuh dalam dosa adalah keadaan di mana dia mendapatkan lindungan dari Allah, hidup dalam diri Allah. Ini adalah situasi Adam Hawa. Tetapi dia jatuh. Walaupun Adam Hawa adalah ciptaan yang utama yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, sedangkan dalam bacaan Injil kita bisa melihat di sana Tuhan Yesus dicobai. Tetapi ada sesuatu yang menarik pada saat pencobaan. Kalau setan itu tahu siapa Tuhan Yesus itu,
Karena setiap kali Tuhan Yesus ketemu dengan orang yang kerasukan setan, setan kan selalu tahu engkau adalah anak Allah yang hidup. Ya, di sana setan tahu. Tetapi mengapa setan kalau sudah tahu identitas Yesus seperti itu, setan tetap mau menggoda Yesus? Ada apa sih? Bukankah pasti akan dikalahkan oleh Yesus itu? Tapi mengapa setan tetap menggoda? Yang digoda adalah aspek kemanusiaan dari sang firman itu. Yang satu, Adam Hawa adalah ciptaan utama. Manusia jatuh. Dan kelemahan manusia karena pada bacaan kedua tadi pada bacaan pertama dikatakan bahwa Adam diciptakan dari debu tanah. Ada aspek kelemahannya. Aspek lemahnya. Dan setan melihat dalam diri Yesus, sang firman itu menjadi manusia, berarti ada aspek lemahnya sebagai manusia yang akan mati juga. Maka dia mengambil satu inisiatif untuk menggodai. Tetapi ibu bapak, istilah yang dikatakan dalam bacaan Injil memang hanya satu istilah, iblis. Tetapi sebetulnya dalam bahasa aslinya ada 3 nama. Yang pertama adalah diabolos. Atau seringkali kalau Anda mengatakan diablo, itu seringkali kata diabolos, setan maksudnya. Ya, atau ya setan. Bukan setan tapi lebih iblis lah. Kita menggunakan kata iblis saja. Ya. Itu adalah perayu. Bukankah pertama merayu Tuhan untuk membuat roti dari batu? Ini kan merayu, bukan mau menjerumuskan Tuhan, tapi mau merayu Tuhan. Kalau rayuan ini itu masuk, maka kehadiran dari diablo itu atau diabolos itu diterima. Jadi Yesus menyediakan hati untuk kehadiran diabolos itu di dalam hatinya, perayu itu dalam hatinya. Tetapi gagal, rayuannya gagal. Tuhan tetap mengatakan kata tidak. Lalu yang kedua adalah perisoon istilahnya. Perisoon, penggoda. Dia menggoda Tuhan untuk mencobai Bapa. Mencobainya dengan apa? Kalau benar-benar dia adalah anak Allah, pasti Bapa akan membantu dia, menolong dia, mencobai Tuhan, mencobai Allah. Ini godaan yang kedua, perisoon itu digoda untuk seperti itu. Apakah ini menjerumuskan juga? Sebetulnya dengan dia tidak akan ada lagi pertanyaan ke para romo yang mengatakan, kalau puasa apakah harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Kenapa? Karena fokus Anda adalah kepada Allah. Bukan lagi, oh kalau demikian saya belum berpuasa dong. Karena aturan sudah dibacakan, sudah dibagikan kepada Anda bisa membaca, Anda bisa mencerna, tapi tetap saja ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, fokusnya ke Allah atau ke makanan? Ke makanan. Baik. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Kalau demikian kita bisa melihat di sana ada sesuatu. Ternyata kita masih memikirkan yang bukan Allah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa untuk mengatakan, oh saya adalah anak-anak Allah, saya adalah hamba-hamba Allah, maka saya harus menyingkirkan semua larangan-larangan dari Allah dan tidak melakukan semua yang dilarang oleh Allah. Hanya tok seperti itu, dan itu belum berarti mengenal Allah. Dengan pantang dan puasa ini sebetulnya Allah menghendaki supaya kita bisa merasakan kasih Allah yang berlimpah. Dan kasih Allah yang berlimpah ditampakkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Allah itu mau supaya fokus kita kepadanya. Dan kalau fokus kita kepadanya, maka segala macam fokus untuk menuju kepada Allah itu akan diperlengkapi oleh Allah.
Dalam bacaan kedua dikatakan dosa itu mendatangkan rahmat. Kenapa? Karena dosa menjauhkan diri dari Allah. Maka kalau orang mau kembali kepada Allah, Allah membekali kita supaya ada jalan kembali kepadanya. Rahmat inilah yang harus kita syukuri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan selalu mau mengajak kepada kita untuk menuju kepadanya. Maka rahmat itu yang membuat kita merasakan kasih-Nya. Tapi kalau orang itu sibuk hanya mencari makan, dan makan, kalau perlu konsumerisme, menghabiskan. Dan di situ kita bisa melihat orang hanya sibuk, hanya ngurusi perut. Sehingga lupa dengan Allah yang harus bertahta di dalam hati. Ingat, Allah tidak bertahta di dalam perut kita, tapi dalam hati kita. Dan di situ orang menjadi lupa bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan kasih karunia, bekal supaya kita berjalan bergerak menuju kepadanya. Dengan kita peka akan kecenderungan dan kelemahan-kelemahan kita ini, sebetulnya mau mengingatkan kepada kita supaya kita tidak jatuh lagi dengan situasi seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa di Firdaus, sehingga akan mendapatkan karunia Tuhan kalau kita tetap bisa bertahan dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah juga. Kita belajar dari saudara sulung kita, yaitu Tuhan Yesus, yang menang dari diabolos, yang menang dari perisoon, yang menang juga dari satana. Kita dikaruniai oleh Tuhan dan sudah diangkat martabatnya menjadi anak-anak Allah. Maka mari kita bersama-sama pada saat APP ini kita mencoba untuk memperlihatkan tanggung jawab kita, cara hidup kita yang layak di depan Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah yang harus menghadap Sang Bapa terus-menerus. Maka mari kita berusaha untuk menjalin keakraban dengan Sang Bapa supaya kita bisa merasakan dan mengalami dampingannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan kita sendiri seperti anak yang hilang. Selamat merenungkan.